Film ini diawali dengan pengenalan asal-usul perusahaan Umbrella pada awal abad ke-21. Umbrella Corporation merupakan perusahaan konglomerat terbesar di dunia. Mereka menguasai tidak kurang dari 90% produk yang ada di pasaran. Di masyarakat umum, Umbrella adalah penyedia utama teknologi komputer, produk medis, dan obat-obatan. Pengaruh politik dan ekonominya merambah kemana-mana. Tapi tanpa sepengetahuan publik, mereka terlibat dalam teknologi militer, senjata virus, dan eksperimen genetika. Semua fasilitas penelitian genetik dilakukan di bawah tanah Kota Rekun. Di sebuah laboratorium, terlihat seorang dengan pakaian ilmuwan, dia bernama Spence, yang sedang memindahkan tabung-tabung spiral berisi cairan-cairan kimia berwarna biru dan hijau. Lalu memasukkan tabung-tabung tersebut ke sebuah koper kecil dengan hanya menyisakan satu botol tabung berwarna biru. Botol yang berwarna biru adalah botol yang berisikan virus T rekayasa genetika dan botol yang berwarna hijau berisikan antivirus. Lalu dia dengan sengaja membuang botol berwarna biru ke lantai hingga pecah. Botol cairan kimia yang pecah terdeteksi oleh komputer sebagai cairan yang berbahaya bagi makhluk hidup. Dan alarm berbunyi secara otomatis. Komputer menutup akses keluar masuk semua ruangan termasuk lift. Para pegawai kebingungan karena tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka semua menjadi panik dan lift yang macet karena kabelnya putus menambah kecemasan mereka. Di tempat lain, terlihat seorang wanita muda bernama Alice sedang berbaring di bathtub. Dia seperti kebingungan dan kesakitan. Ada luka di beberapa bagian tubuhnya. Ternyata dia mengalami amnesia. Lalu dia ke ruangan lain dan melihat ada banyak hal dan barang-barang yang asing baginya. Ada catatan di selembar kertas, pakaian, dan senjata api. Juga menemukan sebuah foto pernikahan dirinya dengan seorang pria yang tidak dia kenal, yang belakangan diketahui bernama Spence. Tiba-tiba dia disergap seseorang dari belakang, dan pada saat yang sama, muncul beberapa orang bersenjata dan bertopeng masuk ke rumah dengan memecahkan kaca jendela. Dan orang yang menyergap mengaku polisi, yang diketahui bernama Matthew Edison. Dia kemudian diborgol karena tidak memiliki identitas. Seseorang bertopeng yang sepertinya pemimpin menghardik Alice dan meminta laporan. Alice kebingungan dimintai laporan dan dipanggil prajurit. Dia adalah James Said, pemimpin kelompok komando. Kemudian semua orang dibawa masuk ke kereta bawah tanah yang ada di ruangan. Dan akan dibawa ke suatu tempat yang disebut The Hive. Hive adalah fasilitas penelitian genetik. Di dalam kereta, mereka menyelamatkan satu orang yang ternyata adalah Spence yang belakangan diketahui sebagai suami pura-pura dari Alice. Sampai di tujuan, Alice bertanya kepada James Said siapa mereka dan apa yang sedang terjadi. Mereka ternyata bekerja pada orang yang sama, yaitu perusahaan Umbrella. Dan sekarang ini, mereka sedang berada di pintu masuk darurat ke Hive, dan mereka adalah pihak keamanan yang ditugaskan untuk melindungi pintu masuk. Alice juga mendapat info jika pernikahannya palsu. Itu adalah bagian dari penyamaran untuk menutupi The Hive. Dan Spence bertanya apa itu The Hive. Dan dijelaskan jika Hive berada di bawah tanah, di bawah jalanan Kota Raccoon, tempat penelitian paling rahasia milik perusahaan Umbrella. Hive mempekerjakan 500 teknisi, ilmuwan, dan staf pendukung. Mereka hidup dan bekerja di bawah tanah. Penelitian mereka sangatlah penting.
yang bisa dibilang sangat rahasia. Spence bertanya mengapa dia tidak ingat apapun, dan dijelaskan jika Hive memiliki keamanan sendiri, komputer mengatur segalanya. Saat gas saraf dilepaskan di dalam rumah, efek utamanya adalah membuat tak sadarkan diri sampai 4 jam. Kemungkinan efek kedua adalah kehilangan ingatan untuk waktu yang tidak diketahui. Bisa sejam, sehari, seminggu, bahkan lebih. Karena lift tidak berfungsi, mereka terpaksa harus turun lewat tangga. Dan menurut laporan, mereka dikunci oleh Red Queen. Red Queen adalah kecerdasan buatan, yaitu komputer yang mengatur The Hive. Karena penasaran, Spence bertanya apa yang terjadi. Dan dijelaskan oleh James Said, jika 5 jam yang lalu, Red Queen telah menjadi pembunuh. Semua orang di Hive dibunuh. Mereka sampai di sebuah ruangan untuk mengangkut alat yang bisa mematikan Red Queen, menyalurkan tegangan listrik besar, mengacak mainframe, dan memaksa untuk memulai ulang. Beberapa saat setelah masuk, pintu ruangan terkunci secara otomatis. Tak lama tiba-tiba muncul sinar laser yang bergerak ke arah mereka, dan mereka berempat tewas terpotong sinar laser. Tersisa 2 orang yang berani menyelesaikan tugas, yaitu Alice dan Kaplan yang mengoperasikan mesin. Di tengah kesibukan mereka memasang mesin, muncul sebuah hologram gambaran dari Red Queen, yang modelnya adalah putri sang programmer. Dia mencoba menipu dan membuat Alice dan Kaplan bingung. Dia juga mengusir mereka berdua, tapi tak dipedulikan. Di ruangan lain, Jedi dan Ren menemukan seorang korban yang selamat. Setelah didekati, dia malah menggigit Ren. Karena tidak mengindahkan peringatan dan terus menyerang, dia ditembak sebanyak 5 kali oleh Jedi. Tapi masih bisa berjalan. Terakhir ditembak oleh Ren secara beruntun hingga terpental. Mereka heran bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Bahkan mayatnya pun menghilang. Dia menyisakan darah yang membeku, dan menurut Matthew, jika darahnya membeku, berarti dia sudah lama mati. Tidak berapa lama, muncul banyak sekali orang yang cara berjalannya seperti mayat hidup mengepung mereka. Mayat-mayat hidup itu atau zombie-zombie itu ditembaki tapi mereka bangkit lagi. Alice yang terkena efek ledakan mulai ingat kembali kejadian-kejadian yang dialaminya. Dia tahu bagaimana mendapatkan virus, kode akses keamanan, dan dana penjagaan. Sedangkan Matthew yang masih berusaha keras mengambil kunci yang memborgol tangannya, pada saat yang kritis dia diselamatkan oleh Alice dari serangan zombie-zombie. Jadi Ren dan Spence membantu Kaplan membuka pintu. Pada saat pintu berhasil dibuka, Jedi diserang dan dikerubuti oleh zombie-zombie yang siap memangsa mereka. Di ruangan lain, Alice melihat seekor anjing yang badannya penuh dengan darah. Itu adalah anjing hasil percobaan. Anjing itu mengejar Alice, tapi Alice buru-buru menutup pintu. Dan baru saja dia membalikkan badan, ada satu zombie yang langsung menyerangnya. Tapi beruntung Alice bisa melumpuhkannya. Pelan-pelan Alice tersadar jika dia adalah petugas keamanan yang bertugas melindungi pintu masuk. Pada saat dia akan mengambil pistol milik petugas yang sudah menjadi zombie, tiba-tiba seekor anjing zombie menerobos masuk dengan memecahkan kaca dan menyerang Alice, tapi pintu keburu ditutup. Dan baru saja merasa lega bisa terbebas dari anjing, saat membalikkan badan, di depannya sudah menunggu lebih banyak anjing zombie lagi. Beruntung semua bisa dibereskan. Tersisa seekor anjing yang sebelumnya masuk melalui pintu kaca, membuat Alice kaget karena semua peluru sudah terpakai. Dan secara refleks, Alice berhasil melumpuhkan anjing itu. Di ruangan lain, Matthew bertemu adiknya Lisa yang sudah menjadi zombie. Dia menyerang Matthew tapi tertolong oleh Alice yang datang di saat yang tepat. Di ruang kendali,
Alice dan Matthew berhasil lolos dari kejaran zombie. Tapi Spence terluka. Karena mereka tidak ada akses kemana-mana, Alice mengambil inisiatif menyalakan Red Queen supaya bisa keluar dari tempat itu. Dari info yang diberikan Red Queen, untuk membunuh zombie hanya bisa dengan melukai bagian atas tulang belakang atau menghancurkan otaknya. Karena hanya dengan satu gigitan atau satu goresan saja dari makhluk itu, maka Anda akan menjadi seperti mereka. Karena tidak ada jalan keluar, mereka berlima akhirnya masuk ke terowongan tempat penyimpanan peralatan untuk air, gas, dan sumber daya. Tiba-tiba mereka diserang zombie dan terpaksa harus naik ke atas pipa karena tempat itu yang paling tinggi dan bisa menghindar dari jangkauan zombie. Karena keberatan beban, pipa tidak kuat menahan dan akhirnya patah. Sedangkan Ren tidak bisa banyak membantu karena tergigit oleh zombie. Kaplan yang akan menahan zombie dan meminta teman-temannya terus bergerak. Tinggal berempat, mereka terus maju. Dan tiba di ruangan bekas laboratorium, Alice kembali teringat dengan apa yang telah terjadi. Suntikan warna biru adalah virus dan warna hijau adalah antivirus. Dan dia yakin akan mendapatkan penawarnya. Alice juga ingat kembali, jika semua itu adalah ulah Spence. Dia yang melemparkan botol virus hingga pecah. Dan sekarang dia membujuk Alice untuk ikut bersamanya. Tapi Alice menolak dan Spence meninggalkan mereka dengan pintu terkunci. Spence berhasil mendapatkan antivirus dan bermaksud menggunakannya, karena dia sudah digigit oleh zombie. Tapi belum sempat menggunakannya, dia diserang dan digigit oleh zombie yang bermutasi menjadi lebih ganas lagi. Yang bernama Licker, yang adalah mutan hasil penyuntikan virus T pada tubuh orang yang sehat. Dan semua kejadian itu terlihat oleh Alice, Matthew, dan Ren dari CCTV, dan menurut Red Queen, makhluk itu adalah salah satu makhluk hasil percobaan sebelumnya. Langsung disuntikan T-virus kepada makhluk hidup dan hasilnya tidak stabil. Setelah diberi darah segar, dia akan bermutasi menjadi lebih kuat dan menjadi pemburu yang lebih cepat. Tersisa 3 orang dan Ren sudah terinfeksi. Red Queen mengingatkan jika Ren harus ditinggal. Jika tidak, pintu tidak akan dibuka. Ren tidak masalah jika dia dibunuh, tapi Alice tidak setuju. Dan tiba-tiba dari balik kaca muncul Licker. Dia lebih ganas, lebih besar dan panjang dari sebelumnya. Red Queen terus mendesak supaya Ren dibunuh. Tapi Alice lebih memilih menghancurkan Red Queen dan lampu pun padam. Tak lama tiba-tiba Kaplan muncul. Ternyata dia masih selamat dan saat yang sama Licker berhasil menjebol pintu. Tapi untungnya Kaplan sudah berhasil membuka pintu di sisi yang lain. Sekarang mereka menjadi berempat. Dan saat akan mengambil antivirus, Spence yang sudah menjadi zombie bangkit lagi dan Alice langsung menghantamnya dengan kampak. Di dalam kereta, Ren disuntik antivirus oleh Alice dan Kaplan disuntik oleh Matthew. Beberapa saat Ren terdiam dan Alice mengambil pistol untuk berjaga-jaga jika Ren berubah menjadi zombie. Tapi ternyata dia masih hidup. Tiba-tiba mereka diserang dan lengan Matthew terluka di cakar Licker. Sedangkan Kaplan ditarik keluar dari kereta oleh Licker. Dia tak sempat lari, dan Licker kembali menyerang lagi dengan menghancurkan pintu besi. Alice menembaknya berkali-kali, dan Matthew menyerangnya dengan pipa-pipa besi. Pada satu kesempatan, Alice mengambil pipa besi yang tajam dan menusukkan ke lidah Licker sambil berteriak buka pintu. Dan pada saat yang sama, Ren yang telah berubah menjadi zombie menyerang Matthew. Dan ditembak oleh Matthew tepat di kepalanya. Sedangkan Licker yang lidahnya tertusuk pipa besi meronta-ronta. Alice kembali berteriak buka pintu. Saat pintu terbuka, Licker tersedot dan terbakar. Alice dan Matthew berhasil keluar dari kereta.
Tapi lengan Matthew tercakar dan Alice mengatakan dia terinfeksi dan akan menolongnya. Tiba-tiba masuk beberapa orang dengan pakaian medis dan langsung menggotong Matthew untuk dibawa pergi dan mengatakan jika Matthew bermutasi dan akan dimasukkan ke program Nemesis. Sedangkan Alice berusaha melawan, tapi gagal dan akan dikarantina. Terdengar suara seseorang mengatakan tutup observasinya dan seluruh sesi tes darah. Alice akan dibawa ke fasilitas Kota Raccoon dan Hive dibuka kembali. Tiba-tiba terdengar teriakan kesakitan seorang wanita. Dan dia adalah Alice yang sekujur tubuhnya dipenuhi dengan jarum infus. Dan Alice berusaha mencabutnya. Dia sangat lemah dan ketakutan. Dia juga minta dikeluarkan dari tempat itu. Dan dia berhasil membuka pintu dengan menggunakan jarum infus. Saat pintu terbuka, dia mendapati tempat itu sangat luas dan banyak ruangan, tapi tak ada seorang pun di situ. Dia bahkan sudah sampai di luar gedung, tapi tak menemukan seorang pun. Yang terlihat hanyalah mobil-mobil berserakan, terbakar, dan hancur. Dan surat kabar bertuliskan mayat berjalan. Alice mengambil sebuah senjata yang tergeletak untuk berjaga-jaga. Dan cerita pun selesai. Demikianlah teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih sudah menonton konten ini sampai selesai. Saya berharap pembahasan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa.